ahad. Berkat Muhammad jana Ramadan syahrun marhaban. Allahumma barik lana wa balikna Ramadan. Berkat Muhammad, berkah Muhammad jana Ramadan syahrun marhaban. Allahumma barik lana wa balikna Ramadan. Berkat Muhammad telah datang Ramadan. Selamat datang Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dan sampaikanlah pada Ramadan. Parihal mu'minu bil atoya tahiyatan lin Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya talaba syafa'ata ilahi. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi Muhammad penghulu Nabi, meminta syafaat pada ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin saimin salatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi, berilah salawat kepada Nabi Muhammad, pemimpin orang berpuasa, salawat yang memberkahi kami dengan Ramadan, memberikan kesehatan dan juga kekuatan, rezeki surga dan ridho, keselamatan dunia akhirat. Berkat Muhammad ja'alna Ramadan syahrun marhaban. Allahumma barik lana wa balikna Ramadan. Parihal mu'minu bil atoya lin Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya fa'ata ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin shaimin salatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan ilahi. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi Muhammad penghulu Nabi, meminta syafaat pada ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin saimin salatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi, berilah salawat kepada Nabi Muhammad,
pemimpin orang berpuasa, salawat yang memberkahi kami dengan Ramadan, memberikan kesehatan dan juga kekuatan, rezeki surga dan ridho, keselamatan dunia akhirat. Berkat Muhammad ja'alna Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Farihal mu'minu bil atoya lin Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya fata ilahi ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammadin as-salimin salatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa quwwatan wa rizqan wa jannatan wa ridha wa salamatan. Waalaikumsalam. Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, waliman hadir fi hajjal majlis, waliman ampaka fi hajjal majlis, waliman sadaqa fi hajjal majlis. Syaikhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Jala'ul Qadir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah memasukkan kita dalam derajat orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allah memilih kita menjadi orang-orang yang dikasih sayanginya. Mudah-mudahan juga kita menjadi orang-orang yang dikasihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memanjangkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, memperbanyak nikmat rezeki dan segala permodalan dalam hidup kita, sehingga kita dimudahkan dalam urusan-urusan rezeki kita tanpa susah payah mencarinya dan mendapatkannya. Mudah-mudahan Allah juga meluaskan kebahagiaan untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan tetangga-tetangga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Al-Gunyah, nah kita masuk Gunyah ulanglah. Kesimpulannya itulah kesimpulannya lah. Kehadiran di Majlis Ta'lim itu luar biasa dianjurkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lil manfaah. Kita masuk kepada kitab Al-Gunyah yang minggu kemarin Syekh mengisahkan tentang ayatul Al-Quran, ayatul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kita bacakan dulu ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya anjalnahu, kami turunkan padanya itu fi Lailatul Qadar. Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya Lailatul Qadar itu diturunkan, tapi bukan Lailatul Qadar inilah, Lailatul Qadar dulu lah, ya kah? Yang disebut oleh ulama 17 Ramadan. 17 Ramadan. Inna anjalnahu fi Lailatul. Jadi Al-Quran itu diturunkan yang disebut dengan
Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz diturunkan. Tidak ada makhluk yang tahu. Tidak ada. Kayak apa? Tiba-tiba ada catatan, ya. Tiba-tiba ada catatan wahyu Allah aja lalu diturunkan ke langit dunia. Di langit dunia itulah Jibril membawa kepada Nabi Muhammad sallallahu. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa sih yang disebut dengan Lailatul Qadar tuh? Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu ialah khairun min alfi sahrin, lebih baik daripada seribu bulan. Nah malam ini yang kita nang 1000 bulan nih itu nang apa lah? Nah ini ada kisah. Lailatul Qadar disebut juga fi lailatin mubarakatin. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam penuh keberkahan. Keberkahan itu apa? Menurut Al-Quran surah Al-Qadar, berkah itu ialah dimana bila kita beribadah, sedikit kita beribadah dilipat gandakan, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau dalam hidup kita hari-hari yang disebut dengan barakat itu ialah menuntut di majelis agama berbarakat. Apa barakatnya? Di akhirat ternyata pahalanya besar benar. Dikubur pahalanya bersinar, kuburan kita bersinar. Kalau bahari orang hidup bisa trongkeng di kuburan lah. Nah, tapi bersinar di sini, meninggal kita bau harum tubuh kita, ya kah? Bau harum, malaikat aja berebut dia. Itu barakah. Kemudian di akhirat dilipat gandakan amal-amal kita. Nah itu barakah namanya. Kalau kita namanya barakah itu nasi, wadai, apa rezeki lah. Nah itu di masyarakat kita, ya lah di masyarakat kita. Nah itu bedanya. Wa yuqalu anna sahabata radhiyallahu anhum lam yaprahu bi syai'in kafarahum biqauli ta'ala khairun min alfi syahrin. Dikatakan sesungguhnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, semoga mereka memperoleh keredaan Allah, lam yaprahu bi syai'in, tidaklah mereka bergembira dengan sesuatu apapun, karena mereka hanya mendengar kegembiraan mereka hanya terliputi pada ibadah Ramadan yang dilipat gandakan. Jadi ibadah Ramadan ini dilipat gandakan gembira sudahnya mereka itu. Mereka tidak tahu lagi masih kegembiraan yang lebih lagi daripada itu. Apa itu? Wah itu kan khairun min alfi syahrin. Lalu turunlah ayat kepada Nabi Muhammad. Ada malam di bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Khairun yang ayatnya itu adalah khairun min alfi syahrin. Apa itu jar sahabat? Ada satu malam khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Wajalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakara yauman li ashabihi arba'atan min bani Israil bi annahum abadullah samanina amman lam ya'suhu torpata'ain. Lalu Rasulullah mengisahkan, ujar Rasulullah kepada para tahulah kamu yang dimaksud dengan khairun min alfi sahrin itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tahukah kamu, dahulu ya Nabi, ada hamba Allah, ada 4 orang nabi, ya Nabi, ada 4 orang nabi dahulu itu. A'budullah samanina man, mereka beribadah selama 80 tahun lamanya. Lam ya'suhu, mereka tidak pernah tidak pernah berbuat maksiat selama itu, dan mereka beribadah selama 80 tahun tanpa dosa lagi. Kalau kita beribadah juga tapi gabung lawan dosa, iyalah.
Ini 80 tahun murni beribadah. Pahum mereka itu siapa? Mereka itu ialah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kisah yang bekorengan nang kadang mau ampi-ampih tuh. Sidin tuh kerjanya beribadat aja, kada berbuat maksiat, diuji Tuhan dengan apa? Penyakit, gatal, bau haruk pulang, bau buruk, bau busuk, sampai keluarga, jangankan orang lain, keluarga Sidin aja bukahan lari, kebun Sidin terbakar, miskin Sidin langsung kena penyakit lagi. Kita kayak Pak bininya buka dari rumah abut bana kita sudah ini kebun terbakar, rumah habis terbakar, kena penyakit lagi Sidin. Padahal Sidin kerjaannya beribadat aja, mengajarkan kebaikan orang, kemudian beribadat keren, tidak pernah berbuat maksiat selama 80 tahun. Nabi Ayub alaihi 2. Nabi Zakaria disebut juga di dalam Al-Quran fil mihrab. Beliau selalu di mihrab. Mihrab itu tempat masjid, itu adalah tempat sembahyangan imam. Itu mihrab namanya, iyalah mihrab juga. Di situ aja sih untuk kerjaan nasihati orang, mengajarkan orang agama, beribadat. Sidin kerjaan situ. Sidin punya punya saudara namanya Maryam, ya kah? Maryam tuh beribadat di situ juga. Maryam itu yang mengkhususkan dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah. Zaman Bani Israel bahar itu bibinian tidak boleh beribadat kayak itu, tapi karena Nabi Zakaria lalu dibolehkan karena dia tujuannya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 80 tahun beribadah. Kemudian Nabi Hizkil. Nah mungkin nih jarang dikenal lah. Di dalam Al-Quran ada Nabi Hizkil, ini hanya satu ayat, Alam Tara, tentang bagaimana Hizkil menghidupkan orang-orang mati. Jadi Nabi Hizkil ini berjalan ke suatu tempat, ternyata ada ribuan tulang-tulang di hadapannya, bingungnya. Lalu terpikir Nabi Hizkil nih, waktu berjalan Sidin pakai kuda tuh bahar itu himar lah, jenis himar ya. Melihat Sidin tulang belulang berserakan, ribuan tulang-tulang banyak banget. Terpikir Sidin, satu, siapa nih matian nih? Tulang tuh sudah berapa tahun sudah jadi tulang-tulang aja, kan dagingnya tidak ada lagi. Habis itu satu terpikir, kaum siapa ini? Ada apa mereka ini? Yang kedua terpikir pulang Nabi Hizkil ini nang kayak apa Tuhan, karena di akhirat menghidupakan nang tulang belulang ini kena habis lah. Di akhirat kayak apa? Maka di akhir ada lagi kehidupan baru di akhirat. Jadi para nabi itu bisa informasi sudah bahwa kehidupan akhirat itu pasti ada. Duduk Sidin terperenung, lalu Sidin berdoa, ya Allah beri hamba pengertian, beri hamba Allahumma hdini ya Allah, Allahumma hdini ya Allah, ya Allah beri hamba hidayah. Lalu turunlah firman Allah, termasuk juga wahyu Allah kepada Nabi Hizkil, bahwa pertama mereka itu adalah orang-orang yang kebingungan karena penyakit. Dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, mereka itu takut dengan penyakit tawon, lalu keluar dari rumah-rumah mereka, dari kampung-kampung mereka, terkumpul di situ karena takut penyakit tawon menyerang ke kampung-kampung. Sekalinya tahun tuh menyerang di tempat itu, matianlah mereka karena penyakit tahun. Jadi hancuran tubuh mereka. Oh, kayak itu tan. Nang kedua aja Tuhan. Pertanyaan ikam nang kedua tuh nah. Apa? Kayak apa Tuhan? Menghidupkan kembali di hati nah aja Tuhan. Lalu tulang belulang tadi itu, menurut riwayat ada beberapa riwayat Nabi Hizkil disuruh Tuhan berucap, nah ini ilmunya tinggi benar.
Ya ajomah, wahai segalanya, pergi ila jasadikum, kembalilah kalian kepada jasad-jasad kalian. Sekalinya Mbah Sidin mengucap itu tuh harus dicatakin tuh orang kawan juga dia. Kada kawan di apa diamalkan tuh senapa lah. Nah, sekalinya biiznillah dengan izin Allah, maka tulang-tulang itu kembali hidup, jasadnya tumbuhan langsung di tulang-tulang itu yang tercecer kesana kemari itu bersatu kembali kepada sesama. Kayak magnet aja lagi tahu dengan tubuhnya sendiri, tahu dengan tulangnya yang mana tulangnya, kepalanya mana, maka hiduplah mereka. Saat hidup itulah bingung kebingungan. Tangai lagi Nabi Hizkil, berdiri Nabi Hizkil. Lalu dinasihatin Nabi Hizkil lah tentang keadaan mereka itu. Akhirnya orang-orang tersebut menjadi sadar dan bertaubat dan menjadi umat Nabi Hizkil. Nah itu kisahnya toh. Nabi Hizkil. Inyalah punya Tuhan hendak memasukkan orang terus kehendak aja langsung. Jadi bukan kehebatan amal hebat kita lain, bukan ilmu kita lain, tapi Tuhan menghendaki. Makanya jar kita supaya Tuhan tuh sayang, duduk di majelis taklim. Negeri itu harus ada majelis-majelis taklim. Jangan hanya masjid aja. Karena kalau masjid itu kan tempat beribadat. Buat apa jar Syekh tadi itu kan kalau beribadat ma'ajah jahli dengan kebodohan. Ya kah? Ke masjid minta dipuji manusia aja misalnya. Ya kah? Minta dianggap orang A, B, C, maka sia-sia kamu tidak tahu ilmu batinnya dalam agama. Itu Nabi siapa itu? Hizkil lah. Wa Yusa ibnu Nun jar Nabi. Kemudian yang keempat adalah Nabi, tadi itu Nabi siapa? Nabi Hizkil beribadat aja sidin 80 tahun. Ada lagi Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun bin siapa? Ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dulu waktu hidupnya membantu Nabi Musa, asisten Nabi Musa selain Nabi Harun. Nabi Yusa ini adalah termasuk murid daripada Nabi Musa alaihissalam. Yang mengganti tonggak menjalankan di Bani Israel setelah Nabi Musa adalah Nabi Yusa. Setelah Nabi Musa dan Harun adalah Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa kada tahulah, jarang mendengar lah. Nabi Yusa ini bisa menahan matahari. Karena sidin beribadat selama 80 tahun, tidak berbuat maksiat, Allah menganugerahi kepada beliau kelebihan. Doa sidin kabul. Suatu hari ketika sidin berperang melawan orang-orang kafir di Palestina, kalau sekarang di Palestina. Nah, kebetulan sampai hari Jumat belum lagi siapa kalah siapa menang kan ketahuan. Sementara besok hari Sabtu sudah sore besok hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu itu tidak boleh berperang Bani Israel? Karena termasuk hari ibadah mereka. Hari ibadah mereka itu hari Sabtu. Lalu Nabi Yusa berucap dengan izin Allah, ya syamsa wahai matahari ya sidin, ya syamsa la tabaina ila gurubi, jangan engkau mengikuti gurub tuh merandai biiznillah dengan izin Allah. Nah kalau kita kan biiznillah itu diganti Nabi dengan bahasa bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti kalau kita mengamalkan apa saja, nanti membaiki apakah, mengerjakan apakah, mau berusahakah, mau rezeki banyakkah, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya juga masuk biiznillah dengan izin Allah. Biiznillah jasidin. Kalau Nabi dahulu kan biiznillah, belum diajarkan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa tidak tahu bismillah, tapi dia dengan kalimat biiznillah, matahari tertahan, tidak bisa gurub, tidak bisa sore, sampai kemenangan di tangan kami ya Allah. Maka akhirnya menanglah beliau.
sehingga hari Sabtu tidak ada lagi peperangan karena beliau menang. Nah, ini Nabi Yusuf. Mereka yang 4 orang ini, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, Nabi siapa? Nabi Yusuf bin Nun beribadah selama 80 tahun. Ya Rasulullah. Maka ketika dikisahkan itu, para sahabat fa'aziba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat mendengar, wah luar biasanya para nabi-nabi itu ya Rasulullah, luar biasa sekali ya Rasulullah. Lalu apa aja Nabi? Fa'atahu Jibril alaihi salam wa qala lahu ya Muhammad. Lalu datanglah Nabi Jibril ketika Nabi Muhammad menasihatkan itu, mengisahkan kepada Nabi, ya Muhammad, ajibat anta wa ashabuka, engkau dan sahabat-sahabatmu merasa heran, merasa kagum dengan 4 para nabi itu. Min ibadati haula'i samanina sana, mereka beribadah selama 80 tahun. Lam ya'sullaha ta'ala fiha tarfatain, tidak sedikit pun terlintas sedikit pun mereka berbuat maksiat selama 80 tahun. Faqad anjalallahu alaika khairan, Allah akan menurunkan, atau Allah menurunkan kepada kalian, kepada engkau Muhammad, wahai Muhammad, dan kepada umat Islam, suatu keadaan lebih baik daripada 4 orang nabi itu. Nah, apa itu? Summa qara alaihi Jibril inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itulah yang disebut dengan sesungguhnya kami turunkan padanya Lailatul Qadar. Lalu Tuhan menjawabkan sambungannya, tatanazzalul malaikatu waruh. Waktu itu turun malaikat waruh. Ruh itu apa? Yakni Jibril alaihissalam. Ruh itu adalah Jibril alaihi salam. Jadi arti daripada tatanazzalul malaikatu waruh, turunlah para malaikat dan Jibril alaihi ruh. Biha biizni rabbihim, dengan izin Allah. Maka apa yang dilakukan malaikat dan Jibril pada malam itu? Salamun, mengucapkan kalimat salamun qaulam mir rabbir rahim, bergembiralah, kesejahteralah kalian daripada Tuhan kalian. Apa kegembiraan itu? Di mana kalian beribadat pada malam itu dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tidak perlu kita ini mengejar ke sana kemari, tidak perlu. Duduk di rumah, kerjakan sholat 2 rakaat. Kerjakan sholat 2 rakaat, sholat Lailatul Qadar atau sholat sunat mutlak. Sengajaku sholat sunat mutlak karena Allah Ta'ala nawaitu sunnatan lillahi ta'ala, atau nawaitu sunnatan laili, sengajaku sembahyang malam hari. Boleh ditambahin Lailatul Qadar, usali sunnatan Lailatul Qadar rakaataini lillahi ta'ala. Sembahyang 2 rakaat sembahyang. Rakaat pertama surah Fatihah, rakaat kedua rakaat pertama Fatihah, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah lagi, kemudian qul huwallahu ahad. Dalam riwayat lain ada 7 kali qul huwallahu ahad. Nah, salat berdoa kepada Allah, apa yang bisa lakukan malam ini, malam sampai nih ujar Nabi, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21 sampai terakhir. Jadi kerjakan saja. Jadi yang tidak ada yang datang misalnya gadang pisang bertambah misalnya, apalagi toh di masyarakat toh itu kedustaan saja. Apalagi anu jar amas kira jar datang anu rubuhan anu jar apa pohon nyur di warung majar itu datang dan lain tidak seperti itu, tidak benar. Jadi yang benar itu apa? Ibadat kita dilipat gandakan pada malam itu. Nah, jadi kerjakan aja terus malam, tiap malam kerjakan terus, insya Allah itu mendapatkannya. Itulah lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah hakikatnya, supaya kita bisa menandingi para nabi-nabi terdahulu yang beribadah selama 80 tahun.
Amun guring bang, guringnya dilipat gandakan Tuhan. Ya kalau lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidul Mukhtar ushud ilaina hatta nazkura bizikrillah hatta nazkura bizikrillah. Nabi terpilih, doakanlah kami hingga kami selalu ingat Allah, hingga kami selalu ingat Allah. Sayyidul Mukhtar usud ilaina hatta nazkura bizikrillah hatta nazkura bizikrillah. Ya khairal hadi wa rafi'al aqtab uzlana bi ghausin fi wazillah. Ya khairal hadi uzlana bi ghausin fi wazillah. Wahai sebaik petunjuk dan mengangkat diri, tolonglah kami dalam ridha Allah. Wahai sebaik petunjuk